Inilah dia seluruh delegasi LCC kelas 3 Sanawiyah dari kelas 3 Sanawiyah E, H dan juga I. Oke, seluruhnya sudah masuk. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan membacakan teknis perlombaan. Dalam perlombaan LCC nanti dibagi menjadi 3 babak. Babak yang pertama adalah pertanyaan bergilir. Kemudian dalam pertanyaan bergilir ini nanti masing-masing kelas mendapatkan 4 soal. Kemudian babak kedua adalah masing-masing delegasi mengambil paket undian yang nanti setiap paket berisi 3 pertanyaan. Kemudian babak ketiga adalah pertanyaan rebutan. Nanti di pertanyaan rebutan akan diberikan 3 soal, masing-masing peserta berebut untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian setiap soal nanti mendapatkan nilai 50. Kemudian dalam babak ketiga jika salah maka nilai akan dikurangi 50. Oke, langsung saja. Untuk kelas 3 Sanawiyah bagian E. Soal pertama Fan Nahwu. Siap nggih? Apa hukum mentaukiti lafat yang nakiroh? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mentaukiti lafat yang nakiroh, di dalamnya terdapat tafsir. Menurut ulama Basroh secara mutlak itu tidak boleh, dan menurut ulama Kufah itu boleh ketika memberikan faedah. Betul, 50. Kemudian pertanyaan kedua, fan faraid. Dalam ilmu faraid kita mengikuti madhab imam siapa? Untuk kelas 3 Sanawiyah E. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Zaid ibnu Sabit. Betul, nilai 50. Pertanyaan berikutnya Fan Risalatul Mahid. Sebutkan untuk kelas 3 Sanawiyah E tetap. Sebutkan perbedaan kaul sahbi dan juga kaul lakti mengenai nakok yang menyela-nyelai haid. Kalau sahbi itu nakok yang menyelai haid dihukumi haid. Kalau lakti itu dihukumi suci. Betul, 50. Pertanyaan terakhir, pertanyaan sejarah. Tanggal berapa Simbah Kiai Jazuli dilahirkan? 16 Mei 1900. Betul, 50. Berikutnya untuk kelas 3 Sanawiyah bagian H. Mohon diperhatikan soal pertama Fan Nahwu. Saat membuat naat berupa jumlah, apa syaratnya? Syaratnya ada 3. Yang pertama, man'utnya harus berupa isim nakiroh. Yang kedua, jumlahnya harus berupa jumlah khobariyah. Dan yang terakhir, jumlah tersebut harus memiliki dhamir yang menyambungkan jumlah tersebut dengan mausufnya. Ya, 50. Pertanyaan kedua, Fan Faraid. Apa syarat kakek mendapatkan bagian 1/6?
ketika meninggalkan far'ul waris laki-laki dan tidak meninggalkan ayah. Ya, benar 50. Berikutnya soal Van Risalatul Mahid. Seorang perempuan, bagaimana yang bisa disebut mutahayyirah? Perempuan yang lupa dengan adat haidnya dari segi kadar maupun waktu, atau perempuan yang lupa adatnya dari segi kadarnya saja atau waktunya saja. Ya, 50. Terakhir mengenai sejarah. Tanggal berapakah Simbah Kiai Jazuli wafat? Tanggal 10 Januari 1976 atau 10 Muharram 1396. Ya, betul 50. Untuk kelas 3 Sanawiyah bagian I. Didengarkan pertanyaannya. Pertama, Fannahu, bagaimana cara mentauqiti dhamir muttasil mahal rofa? Bismillahirrahmanirrahim. Cara mentauqiti dhamir muttasil mahal rofa. Ketika mentauqitinya dengan menggunakan lafadz nafsun ataupun ainun, itu wajib mendatangkan dhamir munfasil terlebih dahulu. Tetapi ketika mentauqitinya dengan menggunakan selain lafadz nafsun ataupun ainun, itu boleh untuk mendatangkan dhamir munfasil ataupun tidak. Betul, 50. Pertanyaan kedua, Van Faroid. Didengarkan. Ketika bintul ibni, anak perempuannya, anak laki-laki atau cucu perempuannya anak laki-laki itu terhalangi mendapatkan warisan atau distatuskan mahjub disebabkan adanya 2 anak perempuan atau lebih. Nah, kemudian maka siapa orang yang statusnya menjadi muasib dari bintul ibni? Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi muasib adalah ibnu ibni, dan terus ke bawah dari jari laki-laki. Ya, betul, 50. Pertanyaan Van Risalatul Mahid. Sebutkan syarat-syarat wanita yang statusnya al-mumayyizah, ditinjau dari segi darah kuat dan juga darah lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, darah qawi, darah kuat itu wajib melebihi dari 24 jam. Yang kedua, darah kuat itu tidak melebihi dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Dan darah yang lemah itu harus terus menerus, dengan artian tidak disela-selai oleh darah kuat. Ya, betul, 50. Terakhir pertanyaan sejarah. Pada tanggal berapa Pondok Pesantren Al-Falah berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 1 Januari 1925. Betul, 50. Ya, kita memasuki babak kedua, yakni masing-masing peserta nanti mengambil paket undian. Sampun
kelas 3 Sanawiyah E terlebih dahulu. Mendapatkan paket berapa? Mendapat paket 1. Mendapatkan paket 1. Nanti dari paket 1 akan terdiri dari 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, sebutkan keadaan-keadaan tamyiz besertaan dengan kriterianya. Bismillahirrahmanirrahim. Salasatan sampai asyroh itu tamyiznya berupa jer. Terus alfun dan mi'atun itu tamyiznya juga berupa jer. Terus ishruna sampai tis'ina itu tamyiznya berupa nasob. Dan adat murokab itu tamyiznya juga berupa nasob. Betul, 50. Pertanyaan kedua, Van Faroid, apa yang dinamakan masalah ghorowen? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ghorowen yakni ketika ahli waris itu berupa zauj atau zaujah, ab dan juga Zaud atau zaujah? Iya. Atau jadi salah satunya. Ya, betul, 50. Pertanyaan terakhir, pertanyaan sejarah. Siapakah mantri yang bertugas di daerah Ploso yang memeriksa Simbah Jazuli di saat keadaan sakit? Setyo Atmojo. Betul, nilai 50. Berikutnya untuk kelas 2, kelas 3 Sanawiyah. Kelas 3 Sanawiyah bagian H. Ini mendapatkan paket nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Pertanyaan pertama mengenai nahwu. Kapan syarat itu wajib tidak membutuhkan jawab? Ketika didahului sesuatu yang merupakan jawab dalam segi makna. Ya, 50. Berikutnya soal faraid. Apa syarat suami atau istri mendapatkan bagian 1/8? Syarat untuk istri bisa mendapatkan bagian 1/8 ketika terdapat anak baik laki atau perempuan atau terdapat anaknya anak dari anak laki-laki. Mohon diulangi lagi. Istri dapat mendapat bagian 1/8 ketika meninggalkan anak laki-laki atau perempuan atau anaknya anak dari anak laki-laki. Ya, 50. Kemudian masalah sejarah. Siapa nama asli ibunya Simbah Nyai Jazuli? Simbah Yai Jazuli, nyun sewu. Mas Ajeng Muntokina. Oke, betul 50. Terakhir untuk kelas 3 Sanawiyah bagian I mendapatkan paket 3 tadi. Pertanyaan pertama soal fan nahwu. Apa kekhususan wawu dalam huruf athof? Bismillahirrahmanirrahim. Kekhususan wawu menjadi huruf athof itu mengatofkan maktuf yang tidak bisa terpisah dengan maktuf alaihnya. Kemudian mengatofkan sebuah amil yang terbuang yang mana makmulnya masih tersisa. Makmulnya masih tersisa atau masih ada? Ya, betul 50.
Pertanyaan nomor 2, Van Faraid. Mudah ini. Furudul Muqaddarah itu ada berapa? Kemudian sampean sebutkan. Ada 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ya, betul, 50. Pertanyaan terakhir, pertanyaan sejarah. Siapakah nama guru Mbah Yai Jazuli saat menimba ilmu di Mekah bersamaan temannya yang bernama Sahlan? Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Idrus. Betul, 50. Untuk berikutnya babak ketiga, untuk babak ketiga ini pertanyaan rebutan. Nanti akan diberikan 3 soal ilmiah untuk diperebutkan semua delegasi. Jadi mohon bantuan dari panitia membantu mana yang lebih cepat mengangkat plakat dari teman-teman delegasi di depan. Mungkin pertama kita mulai dari soal faraid. Tolong niki dijawab setelah soal selesai. Nah, jangan diangkat sebelum soal selesai. Nanti kalau keburu diangkat dan ternyata jawaban salah, maka ya konsekuensinya ya nilai dikurang 50. Soal faraid, al-ibnu atau anak itu bisa mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat tidak adanya mu'asib dan hajib. Pertanyaannya, siapakah mu'asib dan hajibnya? Kelas 3E. Bismillahirrahmanirrahim. Muasibnya yakni Ibnul Ibni dan hajibnya yakni Ibnun. Ya, betul 50. Kemudian mengenai sejarah. Siapakah nama asli Nyai Rodiah Jazuli? 3H. Mbah Nyai Roro Marsinah. Ya, betul 50. Terakhir, soal nahwu diperhatikan baik-baik. Coba sampean teruskan syair apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syairnya belum ada padahal. 3 sanawiyah I. Dalam? Bagaimana ini? Nah, coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Saya ganti aja ya. Ini sampean perhatikan ya. Berarti sebelum soal selesai, jangan angkat plakat dulu. Oke. Ini soal terakhir.
Saya ganti pertanyaan Risalatul Mahid. Sampean dengarkan baik-baik, sebelum selesai jangan angkat plakat. Apa pengertian daur bagi wanita tiga sanawiyah? H. Daur bagi wanita yang adat haidnya itu berbeda, yakni jumlah bulan yang mencakup beberapa adat yang berbeda, baik banyak maupun sedikit. Ya karena karena tadi mengangkatnya sebelum saya selesai, saya beri nilai 25. Coba panitia hitung dulu. Ya alhamdulillah untuk lomba LCC sudah selesai dengan jumlah total 350 diraih oleh kelas 3 Sanawiyah I, kemudian 400 diraih oleh kelas 3 Sanawiyah E sebagai juara 2, kemudian 425 diraih oleh kelas 3 Sanawiyah bagian H. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.